Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang dinilai oleh YouTube saat dimonetisasi. Simak sampai selesai dan jangan di skip ya. Selama ini saat pengajuan monetisasi atau pengajuan ulang monetisasi karena ditolak monetisasi atau didemon YouTube, maka YouTube akan mereview channel kita secara manual ya. Selama ini tidak ada yang tahu bagian mana saja yang menjadi faktor utama penilaian. Kita hanya dikasih tahu pokoknya harus sesuai pedoman dan komunitas. Tolong patuhi pedoman komunitas kalau kalian ingin menjadi bagian dari partner YouTube. Pokoknya begitu aja kan. Makanya banyak yang merasa bingung saat ditolak karena semuanya udah sesuai aturan dan pedoman komunitas. Video semua sudah ori, nggak pakai video yang berhak cipta, tapi kenapa tetap saja ditolak? Bahkan digantung ya. Nah, bulan Januari kemarin YouTube mengatakan ada beberapa hal yang dinilai saat channel ditinjau. Ini menurut saya sangat bagus karena kita semakin jelas dan terarah untuk menyiapkan channel kita untuk mengikuti program partner. Saya akan membahas apa aja yang ditinjau oleh YouTube sekaligus tipsnya ya. Penilaian YouTube itu bukan dari satu video atau dua video, keseluruhan channel ya, dan bukan hanya berdasarkan per video saja. Nomor satu yang akan menjadi penilaian adalah tema channel. Jadi menurut saya tema yang dinilai positif itu adalah yang temanya spesifik. Yang kedua, tema tentunya yang sesuai dengan pedoman, tidak bahas kekerasan, bencana atau penipuan, dan seksualitas, originalitas, dan semua yang dianggap tidak ramah iklan. Jadi jika tema channel kalian seperti hal tadi, harusnya aman. Tipsnya, perjelas topik channelmu dan bikin spesifik mungkin. Kalau sudah, pastikan sesuai dengan aturan pedoman komunitas. Cara agar channel kita mudah terbaca oleh YouTube, manfaatkan channel art atau banner. Kasih gambar di situ channelmu bahas tentang apa. Bahas YouTuber gaming, bahas makanan, bahas apa. Bikin desain channel art yang gampang dimengerti. Nomor 2, peninjauan akan fokus pada video yang sering ditonton. Kenapa kira-kira ya? Kenapa mereka fokus pada video yang sering ditonton? Kalau kalian perhatikan, pasti ada setiap channel yang jumlah view-nya di atas rata-rata 1-2 video. Nah, video yang tadi akan dianggap sebagai mewakili keseluruhan channelmu. Karena sudah bisa dipastikan videomu tersebut menghasilkan banyak watch time. Dan mereka akan ngecek apakah videomu tadi cocok dengan tema channelmu, apakah sesuai dengan pedoman atau enggak, apakah aman dari masalah hak cipta, varius, dan sebagainya. Sering ada pertanyaan tuh gini, Bang, kalau kita upload video yang viral-viral dulu, misalnya yang penting rame dulu, biar watch time-nya banyak, nanti kalau udah monetas akan dihapus. Gimana? Dari pernyataan YouTube tadi, maka hal itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena pertama kali yang mereka cek adalah video yang paling banyak ditonton. Kalau video tersebut nggak sesuai, sudah dipastikan channelmu akan ditolak dulu. Hapusnya pas peninjauan gimana bang? Video yang dihapus tidak akan terhitung watch time-nya. Jadi akan dianggap channelmu masih kurang syarat watch time-nya atau jam tayangnya ya.
Tipsnya, kalau kalian masih galau dengan channelmu, mau fokus kemana, disesuaikan dengan video-video yang rame tadi. Kalian harus selidiki kenapa video-video itu rame, apakah karena topiknya, apakah karena kata kuncinya. Ini biar YouTube menilai videomu yang rame tadi masih nyambung atau relevan dengan video-videomu yang lain. Kalau videomu yang rame, yang paling rame itu nggak nyambung sama videomu yang lain, secara keseluruhan akan dinilai kurang bagus oleh YouTube ya. Contohnya misalnya kamu punya video yang rame karena bahas politik atau bahas apa yang lebih rame, tapi sebenarnya channelmu itu bahas gaming atau bahas tutorial lain atau bahas Android, jadi YouTube menganggap itu tidak nyambung ya. Saya yakin ini terjadi karena peninjauan nomor 3 adalah video terbaru. Kapan diupload videonya, bahas apa, performanya masih relevan dengan keseluruhan channel apa enggak. Nah, kalau konsistensi ngaruh enggak? Maksudnya saya jarang upload, sebulan sekali masih syukur lah. Jadi jika teman-teman masih jarang upload, misalnya sebulan sekali, tidak apa-apa ya teman-teman, asal ada kehidupan di channelmu itu. Misalnya ada komentar atau orang nonton. Oke, tipsnya gimana? Usahakan video terbarumu dipersiapkan dengan baik. Dari topik, optimasi, nyambung sama tema channel, dan sesuai dengan aturan pedoman komunitas ya. Nomor 4, proporsi waktu tonton terbesar. Watch time 4000 jam tayang itu didominasikan oleh 1 atau 2 video. Ini akan menjadi perhatian YouTube. Peninjau akan melihat sebabnya kenapa. Kok hanya 1 atau 2 video saja yang rame, yang lainnya berapa kali ditonton saja? Atau pakai cara curang nih, jangan-jangan mereka membeli view atau lain sebagainya. Atau kontennya reupload, nggak original misalnya. Kalau YouTube menilai mencurigakan, pasti akan ditolak juga. Tipsnya, cek lagi videomu yang view-nya paling besar. Kalau kalian bisa bikin konten yang serupa dengan videomu yang melejit tadi. Kalau nggak bisa, paling tidak videomu itu nggak melanggar aturan ya dan pedoman komunitas. Kalau memang itu kamu anggap berisiko, itu hapus saja. Itu bisa jadi penyebab channelmu akan ditolak untuk monetas. Nomor 5, metadata video. Dari judul, thumbnail, deskripsi, optimasi sangat dianjurkan. Tapi kalau kalian isi bagian tersebut dengan menjurus ke spammy, itu akan ditolak. Judul pakai kata-kata provokator atau vulgar. Deskripsi diisi sama link yang berbahaya, itu nggak boleh. Itu akan menjadi sumber penyebab channelmu ditolak. Thumbnail yang clickbait banget dan istilahnya bohongin penonton dan nggak sesuai dengan isi videomu, itu juga bisa menjadi faktor channelmu ditolak. Atau mengandung unsur seksual dan kekerasan dan terorisme, itu nggak boleh ya teman-teman. Bagian teks juga diisi dengan keyword yang nggak nyambung misalnya. Videonya apa, teksnya nggak jelas. Tipsnya, pelajari SEO yang benar. Buat kalian yang ditolak monetisasi atau dikena demon, coba review lagi 5 hal tadi ya. Ini bocoran dari YouTube langsung yang bisa kalian pakai untuk menganalisa channelmu biar disetujui monetisasi saat pengajuan ulang. Buat yang baru memulai, jangan memaksakan diri, hanya kejar watch time dan subscriber pakai cara-cara yang nggak benar. Ikuti aja panduan yang tadi, dan biar saat pengajuan kamu akan mudah untuk dimonetisasi dan pastinya lolos dimonetisasi dan aman lancar jaya. Pengen channelmu sukses, lebih sukses lagi, subscribe channel ini karena channel ini membahas tentang
seputar YouTube dan sangat bermanfaat untuk YouTuber pemula. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.